Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sifat mausuf yang beranggotakan saya Nida Askia dan Ibu Ainul Azhar. Pengertian sifat mausuf: bila rangkaian dua buah isim atau lebih semuanya dalam keadaan nakirah atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifah alif, lam, maka kata yang di depan dinamakan mausuf yang disifati, sedangkan yang di belakang adalah sifat. Naat adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Dalam hal rafa, nashab, dan jarnya, serta ma'rifah dan narkiahnya, dan man'ut adalah kata yang disifati dari nan'at. Contoh: baitun jadid, sebuah rumah baru. Al-baitul jadid, rumah yang baru. Baitun kabirun wasi'un, sebuah rumah besar lagi luas. Al-baitul kabirul wasi', rumah yang besar lagi luas. Ciri-ciri kata sifat. Jika kata sifat sebagai kabar, maka kata sifat tidak akan didahului alif, lam, dan berharkat dhammah mengikuti kata yang diiringinya, isim. Bisa berbentuk mu'amanat atau mudzakkar. Jika kata sifat sebagai sifat, maka bentuknya mengikuti bentuk kata benda yang diiringinya. Sifat mausuf. Sifat mausuf naat dan man'ut. Baitun dogiroh, seorang gadis yang kecil. Al-baitani sogirotan, dua orang gadis yang kecil. Bana sogiroh, gadis-gadis yang kecil. Roju kabir, seorang laki-laki yang dewasa. Rojulanil kabiron, dua orang laki-laki yang dewasa. Mu'minu nasolihun, orang-orang beriman laki-laki yang soleh. Contoh dalam jumlah: hiya bintun sogiroh, dia seorang gadis yang kecil. Ja'as al bintani sogirotani, telah datang dua orang gadis yang kecil. Huna banatun sogiro, mereka gadis-gadis yang kecil. Karena Jaidun rojulan kabiron, Jaid adalah seorang laki-laki yang dewasa. Muratu kabirojulaini kabiron, saya berjalan dengan dua orang laki-laki yang dewasa. Somul mu'minuna solihun, orang-orang beriman laki-laki yang soleh berpuasa. Cara menyusun sifat mausuf. Terdapat beberapa 11 ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat sifat mausuf, yaitu: yang pertama, apabila yang disifati mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Contoh: hadoro solibul jadid. Yang kedua, apabila yang disifatinya mu'annats, maka sifatnya juga harus mu'annats. Contohnya: hadoro istadatu karimah. Yang ketiga, apabila yang disifatinya nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah. Hadoro solibul jadid. Yang keempat, apabila yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Contohnya: ja'alus tadul karimun. Yang kelima, apabila yang disifatinya tunggal atau mufrad, maka sifatnya juga harus tunggal. Contohnya: dajala rojulu saminu. Yang keenam, apabila yang disifatinya
mutsana, maka sifatnya juga harus mutsana. Dajala amidanil karimah. Yang ketujuh, apabila yang disifatinya jamak berakal, maka sifatnya juga harus jamak. Contohnya ja'al mudiru karomu. Yang kedelapan, apabila yang disifatinya jamak tidak berakal, maka sifatnya harus tunggal muamanat. Contohnya jarobat, jawa, misa, biroh. Yang ketujuh, apabila yang disifatinya ma'ruf, maka sifatnya juga harus marfu. Contohnya muwadofu, mujtahidu, nasidu. Yang kedelapan, apabila yang disifatinya manshub, maka sifatnya juga manshub. Contohnya sarobatu qahwata sajinah. Yang kesembilan, apabila yang disifatinya majrur, maka sifatnya juga harus majrur. Dajalna ala amidi karimah. Selanjutnya tentang kedudukan al-mausuf dan i'rab sifatnya. Kedudukan mausuf dalam susunan kalimat yang mana i'rab sifatnya mengikuti mausufnya. Dalam beberapa keadaan sifatnya tetap dipelihara. Misalnya yang pertama sifat pada al-mubtada, yang kedua sifat pada al-khobar, yang ketiga sifat pada al-fa'il, yang keempat sifat pada al-maf'ul bih, yang kelima sifat pada isim majrur. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan tentang sifat mausuf. Selebihnya, jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.